Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah majelis ta'lim Thalabul Ilm Beting yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dengan pertolongannya, dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat kesempatan untuk bisa kembali menuntut ilmu syar'i di majelis yang insyaallah berbarokah ini, dalam rangka mencerdaskan diri kita terkait perkara agama Islam dan dalam rangka mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berkeinginan untuk merubah diri mereka sendiri. Artinya kita semua lahir dalam keadaan bodoh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mencerdaskan diri kalau kita tidak ada tekad untuk menghilangkan kebodohan tersebut yang ada pada diri kita. Maka tambahkanlah semangat dan kesungguh-sungguhan untuk belajar, untuk thalabul ilm, dan tambahkan atau bulatkan tekad sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk mencerdaskan diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh karena Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin merubah dirinya yang yang tadinya dikuasai dengan kebodohan dan kegelapan, lalu bersungguh-sungguh ingin belajar thalabul ilm, ingin menuju cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jamaah sekalian, cahaya Allah ini tidak akan pernah padam. Orang yang bersungguh-sungguh ingin keluar, orang yang bersungguh-sungguh ingin keluar dari kegelapan menuju cahaya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik dan kemudahan kepada orang tersebut. Maka jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini masih konsisten istiqamah untuk menempuh jalan yang begitu mulia ini, thalabul ilm, yang ternyata diantara hal yang menggiurkan dari perbuatan yang sedang kita kerjakan pada malam hari ini adalah bahwa thalabul ilm juga diantaranya, diantara keutamaannya adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Waalaikumsalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Fadhal bainahu insyaallah. Masa pembesarnya di belakang gimana? Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka belajar agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita menempuh perjalanan dari rumah ke sini untuk belajar agama, maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita petunjuk menuju surganya insya Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita kembali ke kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama, karya Masya Allah Syekh Anggi. Dari mana Syekh Anggi ini? Masya Allah, sibuk banget nih kayaknya. Baru bangkit dari kubur. Ini menyalahi pelajaran akidah ini. Kembali ke kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama, karya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah,
Yang mana alhamdulillah kita masih mengkaji seputar penjelasan rukun-rukun iman. Yang mana alhamdulillah satu demi satu dari penjelasan rukun-rukun iman telah kita kaji bersama secara terperinci dalam beberapa majelis terdahulu. Yang tidak terasa kita sudah sampai ke rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada apa? Takdir, al-qada wal qadar. Beriman kepada takdir, sebuah ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah catat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Telah kita kaji dalam pembahasan ini, di majelis ini, bahwa di antara cara beriman dengan takdir, yang paling pertama kita harus mengetahui tentang maratibul qadar, tingkatan-tingkatan dalam memahami takdir, tingkatan-tingkatan takdir. Di antaranya yang pertama, kita harus meyakini apa yang pertama? Meyakini apa? Masih ingat ya? Ada 4 tingkatan takdir. Assalamualaikum. Masya Allah. Al-ilm. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Artinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, maka semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan yang menunjukkan Allah baru tahu setelah terjadinya. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala sudah sangat mengetahui, karena Allah lah yang mencatat takdir atau semua ketetapan-ketetapan makhluknya di langit maupun di bumi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu. Yang kedua, setelah al-ilmu apa? Al-kitabah. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir tersebut, takdir kita semua di lauhul mahfuz, catatan yang ada di sisinya. Dan catatan yang ada di sisi Allah, lauhul mahfuz, tidak akan pernah berubah sedikit pun. Ketika seseorang takdirnya di lauhul mahfuz, dia akan memiliki kesuksesan atau mendapatkan kesuksesan. Maka berbagai macam cara dari orang lain untuk mencelakakan dia, untuk membuat dia mendapatkan kerugian besar, tidak akan pernah berhasil makarnya. Kenapa? Karena Allah telah mencatatkan untuk dia bahwa dia selama hidupnya itu akan sukses, akan bahagia. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang Allah takdirkan dia mendapatkan banyak ujian, banyak cobaan, dan hidup susah, maka berbagai macam cara yang dia laksanakan dalam rangka membahagiakan dirinya, dalam rangka lari dari musibah, tidak akan pernah bermanfaat, karena ternyata takdir Allah, ketetapan Allah baginya adalah bahwa dia hidup sengsara. Yang ketiga, maratibul qadar, tingkatan takdir yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak atas segala sesuatu. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki akan terjadi, pasti terjadi. Yang menunjukkan sesuatu yang belum terjadi, Waalaikumsalam, sesuatu yang belum terjadi menunjukkan perkara tersebut belum dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, maratibul qadar, yaitu al-khalqu, al-khalq, penciptaan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya ini, dan semua kejadian-kejadian dan semua yang ada di muka bumi ini maupun di langit adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ciptaan tersebut muncul sudah berdasarkan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maratibul qadar. Dan juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pernyataan beberapa ulama terkait kekeliruan sebagian orang yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat keburukan. Beberapa di antara masyarakat yang mereka memiliki kebiasaan menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat keburukan atau berbuat kemaksiatan. Apakah perkara ini merupakan perkara yang dibolehkan dalam syariat? Apakah perkara ini perkara yang dibenarkan dalam Islam? Maka ternyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat kemaksiatan merupakan orang yang telah terjatuh ke dalam kekeliruan yang besar.
orang yang telah terjatuh ke dalam kesesatan, terjerembab ke dalam jurang kesesatan yang sangat dalam. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akal. Akal yang Allah berikan kepada kita, di antara manfaatnya adalah bisa memilah dan memilih mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain." Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia 'ainain, dua mata, wa lisanan, satu lidah, wa syafatain, dan dua bibir, wa hadainahun najdain, dan bukankah kami telah memberikan hidayah kepada manusia, memberikan petunjuk kepada manusia kepada dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, tinggal kita memilihnya. Maka sejatinya manusia punya ikhtiar, punya kesempatan untuk memilih. Mau memilih ke jalan kebaikan atau ke jalan keburukan, silahkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau silahkan dia beriman, barang siapa yang mau silahkan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan bahwasanya kita itu tidak pernah dikekang. Manusia punya ikhtiar, punya opsi, punya pilihan, dan manusia punya kehendak, sehingga seharusnya dengan akal, dengan kehendak yang Allah ciptakan untuk kita, kita bisa menempuh jalan-jalan kebaikan. Namun lagi-lagi manusia, ya karena memang selalu berbuat kemaksiatan, selalu berbuat kesalahan, sehingga sering terjatuh ke dalam pilihan yang salah. Dia sudah tahu ini jalan ke surga, dia sudah tahu ini jalan ke neraka. Yang seharusnya dia menempuh jalan ke surga, dia malah memberanikan diri untuk menceburkan diri ke jalan neraka dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat manusia. Dan memang ditambah lagi ada ujian yang Allah berikan kepada kita dengan adanya syaitan yang terus menggoda dan memanggil-manggil. Syaitan senantiasa memanggil-manggil, menyeru manusia agar nanti di hari kiamat menemani mereka di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Syaitan itu musuh, maka jadikanlah mereka itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu selalu mengajak orang-orang yang loyal kepadanya. Syaitan selalu mengajak orang-orang yang selalu mendukungnya. Syaitan selalu mengajak orang-orang yang selalu mengiyakan kemauan syaitan, agar manusia-manusia tersebut kelak di hari kiamat menjadi penghuni neraka sa'ir. Ketika di neraka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, jemaah sekalian, enggak bisa menyalahkan syaitan. Syaitan sudah pasti neraka, tapi manusia yang masuk ke dalam neraka tidak bisa sama sekali untuk menyalahkan syaitan. Bahkan syaitan berkhutbah di neraka, ya, dalam khutbahnya yang masyhur di surat Ibrahim, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Kata syaitan, Allah ceritakan perkataan dalam surat Ibrahim, perkataan syaitan di neraka, ya. Syaitan berkhutbah, berkata ketika perkara telah ditetapkan oleh Allah, yang ke syurga masuk ke dalam syurga, yang ke neraka masuk ke dalam neraka. Nah, di neraka syaitan mengatakan, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk kalian janji yang tepat, yang benar. Lalu aku juga membuat janji kepada kalian, padahal aku menyelisihi janjiku. Di antara janji syaitan kepada manusia apa? Maksudnya janjinya artinya di antara bentuk janji manisnya syaitan itu, contoh kecilnya, dia akan membisikkan kepada kita bisikan-bisikan indah. Sudah maksiat saja, nanti kan taubat. Ya. Ketika mengajak seseorang untuk bermaksiat, syaitan semangat, udah maksiat aja, maksiat aja. Faktanya, setelah seseorang maksiat, tidak ada bisikan syaitan, ayo tobat, nggak ada. Faktanya seseorang yang dia merasa ada bisikan menuju kemaksiatan, setelah maksiat dia ketagihan, keenakan, dan berujung kepada berbuat kemaksiatan yang selanjutnya.
Tidak ada bisikan, ayo tobat, ayo takutlah kepada Allah, takutlah neraka, nggak pernah ada. Yang ada bisikan seperti itu, ayo taubat, ayo takutlah kepada Allah, takutlah kepada siksaan api neraka. Ini semua adalah hamba-hamba Allah yang Allah berikan rahmat. Namun yang telah loyal kepada syaitan, setelah dia ikut kemauannya syaitan berbuat satu kemaksiatan, maka akan berujung kepada maksiat-maksiat yang lainnya. Lalu syaitan mengatakan di surat Ibrahim itu Allah ceritakan perkataannya, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku itu tidak memiliki kekuatan. Syaitan mengatakan, jemaah sekalian, aku enggak punya kekuatan sama sekali. Kekuatanku hanya mengajak. Da'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, kalian malah mau mengikuti seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian cela diriku, kata syaitan. Celaklah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Nah, lihat jemaah sekalian. Manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala adanya syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan, maka sangat tidak tepat kalau ada seseorang yang berbuat kemaksiatan kemudian beralasan dengan ini takdir. Namun benar, itu takdir. Seseorang yang mencuri, takdir bukan? Takdir. Seseorang yang minum minuman keras, takdir bukan? Takdir. Artinya manusia itu hanya bisa mengetahui itu takdir atau bukan setelah terjadinya. Artinya masih ada kesempatan buat berusaha. Meskipun memang semua kejadian telah Allah tetapkan. Nanti kejadiannya si fulan ini dia ujung-ujungnya bakal minum minuman keras. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya telah menetapkan itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya telah memberikan kepada hamba masyiah, kehendak dan juga ikhtiar, pilihan, sehingga dia bisa memilih. Seharusnya dia memilih jalan ke surga. Nah, intinya jemaah sekalian, ya memang benar semua telah ditakdirkan, tapi setidaknya kita berusaha. Seperti gambaran gampangnya, kita tahu, kita semua sama-sama sepakat bahwasanya rezeki sudah diatur, sama-sama sepakat. Tinggal sekarang pilih, mau berangkat keluar rumah cari rezeki atau diam di rumah. Maka yang diam di rumah nggak dapat apa-apa, jangan menyalahkan takdir. Tidak bisa, dia harus berusaha dulu mati-matian. Setelah itu nggak dapat apa-apa baru mengatakan qadarullah, saya nggak dapat apa-apa. Jelas ya? Jelas ya? Tapi kalau seseorang misalkan dia diam di rumah, dia nggak mau berusaha, dia hanya diam. Setelah diam, kemudian dia nggak dapat apa-apa, dia mengatakan kenapa saya seperti ini? Kenapa saya nggak dapat apa-apa? Kenapa demikian? Maka ini sebuah permisalan yang mudah untuk difahami, jemaah sekalian. Jelas gak suara? Jelas gak? Suara jelas ya? Saya ragu-ragu ini, jelas apa enggak ini suaranya nih? Insyaallah. Agak digedekan lagi. Baik. Cek 1 2. Bismillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Oleh karenanya orang-orang yang beralasan dengan takdir untuk menghalalkan kemaksiatannya, mereka keliru. Ini juga dijawab oleh para ulama. Pertama, hal ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik. Kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir sejak zaman dahulu, mereka itu memiliki alasan bahwa keburukan-keburukan dan bahkan kesyirikan atau kekafiran yang mereka kerjakan itu berdasarkan takdir. Artinya mereka nggak punya pilihan, mau tidak mau mereka harus kafir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala membantah dalam surat Al-An'am ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka akan mengatakan, lau sya'allahu ma asyrakna. Orang-orang musyrik, kata Allah, mereka pasti akan mengatakan, kalau Allah berkehendak, kita itu enggak akan berbuat kesyirikan, kata mereka. Wala abauna wala harramna min syai'. Dan kalau Allah berkehendak, kami dan bapak-bapak kami enggak akan berbuat kesyirikan.
Dan kalau Allah berkehendak, maka kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Artinya secara tidak langsung mereka mengatakan kami itu berbuat kesyirikan karena kehendak Allah. Padahal Allah mampu membuat kami tidak menjadi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana." Begitulah orang-orang kafir sebelum mereka biasa berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka merasakan azab kami. Lihat, orang yang beralasan untuk menghalalkan kemaksiatan dengan cara mereka mengatakan bahwa maksiat mereka itu karena takdir, kata Allah, hatta dzaqu ba'sana. Begitulah orang-orang sebelum mereka terbiasa berdusta kepada Allah sehingga mereka merasakan azab kami. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan wahai Muhammad, apakah orang-orang kafir itu memiliki dalil, memiliki bukti nyata sehingga mereka bisa menampakkan dalil tersebut kepada kami? In tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Yang kalian ikuti hanyalah prasangka dan kalian adalah pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ternyata Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menyetujui orang yang menghalalkan kemaksiatan dengan alasan takdir. Bahkan yang Allah ancam apa? Mendapatkan apa? Siksaan. Dzaqu ba'sana. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, kenapa orang yang beralasan bermaksiat, beralasan takdir untuk kemaksiatan mereka dikatakan sebagai alasan yang salah, sebagai perbuatan yang salah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita para rasul. Secara khusus di umat ini ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya rasul itu apa? Menyampaikan, mengabarkan kepada kita tugas kita itu apa saja. Larangan-larangan Allah itu apa saja, perintah-perintah Allah itu apa saja. Kalau sekiranya Allah tidak mengutus kepada kita seorang rasul, lalu tiba-tiba di hari kiamat, di akhirat kita disiksa oleh Allah dan kita nggak tahu apa-apa, maka ini sebuah hal yang merupakan kezoliman, dan kezoliman nggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Faktanya masing-masing kaum telah Allah utus seorang rasul atau nabi atau orang-orang yang meneruskan dakwahnya. Di tahun 2021 ini Rasulullah SAW sudah tidak ada, sudah wafat, sudah meninggal dunia. Lalu bolehkah kita beralasan maksiat dengan takdir? Boleh tidak? Kan sudah wafat Rasulnya. Boleh tidak? Tidak, kita katakan Rasul telah wafat, tapi ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, perkataan-perkataannya tidak pernah padam sampai kepada kita lewat perantara para ulama dan sebelumnya para sahabat yang menyampaikan kepada kita. Mau kita kemanakan Quran ini? Mau kita kemanakan hadis ini? Barang siapa yang menyatakan bahwa dia bermaksiat karena takdir dan Nabi belum pernah menyampaikan, maka dia telah berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Nabi SAW. Memang Nabi nggak menyampaikan kepada kita secara langsung karena sudah meninggal dunia, tapi hadis-hadisnya ada. Apalagi zaman sekarang, tinggal buka Google, cari hadis apa, mau hadis apa, cari. Terjemahan hadis apa, cari. Nomor berapa, indeksnya apa saja secara lengkapnya ada semua. Kita mau bilang apa? Bahkan mungkin di zaman sekarang kita hampir tidak bisa mengelak. Ya karena semua ada fasilitasnya, Masya Allah. Kalau zaman dahulu mungkin di zaman-zaman keemasan Islam untuk belajar agama itu sulit karena memang dana yang terbatas. Kemudian juga teknologi yang belum canggih. Bayangkan Al-Imam Al-Bukhari harus menimba ilmu ke 36 negara. Rihlah. Ya, bepergian untuk belajar. Dan harus bertemu dengan 1000 guru. Barulah beliau mendapatkan ilmu, kemudian beliau berhasil menghafal, ada yang mengatakan beliau hafal 1 juta hadis. Ada yang mengatakan 300.000 hadis. Dan yang beliau tuangkan ke Sahih Bukhari itu hanya 7.225 hadis, sedikit sekali. Dan itu semua beliau dapat dengan perjuangan yang sangat tidak mudah, jemaah sekalian. Kalau zaman sekarang gampang sekali. Mau pembahasan tentang apa, tinggal klik keluar sudah. Mau ceramah tentang apa, klik keluar. Ceramah bahasa apa, ada semua. Ceramah bahasa lain subtitle Indonesia ada semua.
Maka di zaman sekarang ini kita mau beralasan nggak tahu karena belum belajar, ini hampir menjadi alasan yang lemah jemaah sekalian. Maka di sini meskipun Nabi telah wafat tapi ajarannya sampai kepada kita, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menjadikan takdir sebagai alasan utama atas kemaksiatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada lagi manusia yang berhujjah kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Artinya rasul-rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, tidak ada lagi manusia-manusia yang menjadikan atau yang menghujat Allah Subhanahu wa taala. Menghujat dengan cara apa? Dengan cara mengatakan, ya Allah, engkau belum mengutus kepada kami rasulmu. Allah katakan rusulan, rasul-rasul yang telah diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Artinya mereka telah menyampaikan dakwahnya. Dan semua rasul adalah orang-orang yang amanah. Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan memilih nabi dan rasul dari sembarang hamba. Nabi dan rasul yang jumlahnya tak terhingga, yang kita nggak tahu berapa jumlahnya itu, adalah orang-orang yang amanah dan hamba-hamba pilihan, yang mereka nggak pernah menyembunyikan ilmu satu bab pun, bahkan satu huruf pun mereka nggak pernah menyembunyikan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama ini, dan bentuk penjagaannya lewat dada-dada para hamba-hamba yang saleh seperti para rasul, dan juga lewat dada-dada para hamba yang lain, yaitu para pengikut-pengikut rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an ini. Artinya tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyembunyikan satu huruf pun. Dan Nabi SAW tidak pernah menyembunyikan satu huruf pun, semua telah Nabi sampaikan. Maka nggak bisa di hari kiamat ada hamba yang mengatakan, ya Allah, saya nggak tahu hukumnya. Karena Rasul penyampai kabar gembira atau pemberi peringatan tidak ada. Tidak, semua sudah ada. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini kekeliruan ya, orang yang menyatakan atau menjadikan takdir sebagai alasan untuk bermaksiat. Yang ketiga, di antara cara menjawab orang yang mengatakan atau menghalalkan kemaksiatan mereka dengan cara beralasan itu merupakan takdir. Yang ketiga, bahwasanya masing-masing di antara kita telah ditentukan tempat kembalinya, apakah ke surga atau ke neraka. Ya, yang ketiga ini masing-masing di antara kita telah ditentukan apakah nanti akan masuk ke dalam surga atau ke neraka. Kisi-kisinya seperti apa? Apakah kita pasrah saja, nggak usah berbuat apa-apa? Karena masing-masing telah ditetapkan. Saya percuma saya ibadah kalau ternyata saya akan ke neraka. Atau yang satu mengatakan, saya nggak usah ibadah kalau gitu, siapa tahu saya takdirnya surga. Apakah benar demikian? Simak hadis ini jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan calon tempatnya, apakah ke neraka atau ke surga. Lalu para sahabat bertanya, ada salah seorang dari sebuah kaum bertanya kepada Nabi SAW, ala nattakilu ya Rasulullah, maka bolehkah kita pasrah, tawakal saja? Pasrah artinya nggak berbuat apa-apa. Lalu apa kata Nabi SAW? La, tidak, nggak boleh pasrah. I'malu, beramallah kalian, beramal solehlah kalian. Fakullun muyassarun. Dan redaksi yang lain, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan menuju tempatnya nanti. Bagaimana kisi-kisinya? Kalau seseorang dimudahkan berbuat ketaatan, maka mudah-mudahan dia sedang dimudahkan menuju surga. Dimudahkan berbuat ketaatan sehingga dia mengerjakan ketaatan murni karena Allah, bukan karena sanjungan manusia. Ada orang bertahun-tahun berbuat kebaikan, tapi ternyata hanya untuk berharap sanjungan dari manusia. Maka orang tersebut zahirnya seakan-akan dia sedang menuju surga, tapi ternyata dia diambang pintu neraka. Kenapa?
Karena beramal untuk manusia. Ya, dia beramal untuk manusia. Syaratnya di sini, ciri-ciri seseorang yang sedang dimudahkan ke surga adalah ketika dia dimudahkan berbuat ketaatan, dan ketaatan yang dia lakukan murni karena Allah, bukan berharap pujian siapapun. Kemudian ya dalam ayat, dalam hadis yang lain, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Intinya di sini kita ambil kesimpulan bahwa masing-masing telah ditetapkan, dan barang siapa yang sedang dimudahkan untuk berbuat ketaatan maka mudah-mudahan dimudahkan ke surga, dan sebaliknya mengerikan sekali barang siapa yang dimudahkan berbuat keburukan. Untuk maksiat mudah sekali, dan untuk bermaksiat lezat sekali, nikmat sekali, na'udzubillah, maka dia sedang dimudahkan menuju neraka. Loh, siapa tahu dia berbuat maksiat karena sedang menyembunyikan kesolehannya, nggak bisa. Oh, jangan mencela orang dulu, nggak boleh asal mencela. Agama ini nggak mengajarkan mencela. Dia itu bermaksiat, mabuk-mabukan, siapa tahu dia sedang menyembunyikan kesolehan. Benar? Benar tidak? Hah? Kalau jiwanya baik, dia soleh, maka perbuatannya pasti baik. Ini kaidah. Nggak mungkin jiwanya baik, perbuatannya buruk, itu nggak mungkin. Dan panutan orang soleh yang paling terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin soleh, semakin beliau tampak sedang berbuat ketaatan, tidak disembunyikan. Oh, jangan mencela dia meskipun dia itu kayak orang gila. Siapa tahu dia hanya pura-pura gila, menyembunyikan kesolehan. Pura-pura gilanya ketagihan, keterusan. Bertahun-tahun dia pura-pura gila. Na'udzubillah. Nggak ada jamaah sekalian. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, manusia paling termulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sepakat para ulama bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini akan masuk ke dalam surga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq sampai meninggal dunianya pun tetap beramal soleh, enggak pura-pura gila. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, calon penghuni surga juga, yang Nabi mimpi Umar bin Khattab telah dibangunkan untuk beliau istana besar di surga dan isinya bidadari. Umar bertanya kepada orang-orang yang di sana, ini istana untuk siapa? Kata mereka, untuk salah seorang dari bangsa Quraisy. Siapa? Umar bin Khattab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, karena aku tidak enak kepada engkau, makanya aku nggak masuk ke istana tersebut. Karena menghormati engkau, aku tidak masuk ke istana itu. Umar nangis dengarnya. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak enak kepadaku? Artinya kalau bahasa kita, masuk-masuk aja silahkan, nggak masalah. Umar bin Khattab sampai meninggal dunianya syahid di sholat subuh, kena tikaman 3 tikaman oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi la'natullah alaih. Kena 3 tikaman pas sholat subuh. Wafatnya detik-detik wafatnya adalah ketika sholat subuh. Tetap sholat Umar. Maka bagaimana bisa kita katakan orang yang gila jangan cela dia, siapa tahu sedang menyembunyikan kesolehan. Ini logika dari mana? Contohnya siapa ini? Dalilnya dari mana? Nah, semakin orang itu baik, amalannya juga harus baik. Maka mari introspeksi diri. Kita semua tanpa terkecuali, kalau sampai sekarang dimudahkan menuju kebaikan, mudah-mudahan. Kita kan harus yakin kepada Allah ya. Beda yakin dengan kepedean ya. Kalau kepedean kan akhirnya menyebabkan kita malas berbuat amal soleh. Sudahlah, tenang aja, Allah kan maha pengampun. Saya nggak ibadah pun tenang, Allah kan maha pengampun. Siapa tahu saya surga. Kan nggak tahu, ini kepedean namanya. Kalau optimis yakin kepada Allah itu kita beramal soleh, kita berdoa kepada Allah, yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Karena Allah itu apa? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah, kami tidak pernah menyia-nyiakan amal soleh siapapun. Ya, kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Ya, maaf, kita lanjut setelah salat isya insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan kita masih seputar jawaban untuk orang-orang yang berhujjah menghalalkan kemaksiatan dengan alasan takdir.
masing-masing di antara kita telah ditentukan kemana tempatnya, telah ditentukan mana tempat kembalinya, apakah ke surga atau ke neraka. Tinggal tugas kita adalah berusaha untuk selalu beramal saleh, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah iri terhadap orang-orang yang rajin bermaksiat. Kita rajin berbuat ketaatan, tapi ujian tidak pernah berhenti. Adapun orang tersebut rajin bermaksiat, tapi hidupnya enak, nyaman, gembira, seakan-akan nggak pernah ada ujian. Nggak perlu iri. Justru yang ada kita kasihan terhadap orang-orang tersebut. Keluar daripada pembahasan sedikit bahwa orang-orang yang seperti itu dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa mereka sedang diberikan tipu daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annama huwa istidraj." Ketika engkau melihat seorang hamba diberikan apa-apa yang dia inginkan berupa nikmat dunia, padahal dia senantiasa bermaksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itu maknanya tipu daya, makar, na'udzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik pembuat makar. Artinya di sini orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah lalu mendapatkan kenikmatan, mereka jangan sekali-kali tertipu dan merasa percaya diri bahwa mereka mendapatkan kenikmatan karena Allah menyayangi mereka, padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala sedang memanjakan mereka di dunia dan tidak ada ampun bagi mereka di akhirat. Oleh karenanya kita melihat mengapa di dunia ini yang semakin terdepan, semakin maju adalah negara-negara kufar. Negara-negara yang penduduknya mayoritasnya mereka tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok malah kaum muslimin seakan-akan makin terbelakang? Bahkan banyak kaum muslimin yang sebenarnya merasakan kecanggihan teknologi itu ya awalnya dari mereka. Bukan kaum muslimin yang mencetuskannya. Mengapa kaum muslimin semakin lemah? Orang-orang kafir kalau mendengar istilah muslim biasa saja, tidak ketakutan. Bahkan yang ada kaum muslimin sudah mulai hampir kehilangan wibawanya karena perbuatan-perbuatan mereka yang semakin na'udzubillah menyerupai kebiasaan orang-orang kufar. Kalau dulu Nabi SAW diberikan sebuah keutamaan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Nabi SAW, aku diberikan pertolongan oleh Allah berupa apa? Rasa takut yang ada pada musuh 1 bulan sebelum aku sampai kepada mereka. Nabi belum sampai ke medan perang, 1 bulan sebelum peperangan orang-orang kafir telah Allah berikan rasa takut, sehingga mereka itu ketika mereka berangkat ke medan perang, mereka sebenarnya berangkat dalam keadaan ketakutan. Maka sangat wajar kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit tapi bisa mengalahkan kesombongan dan kegagahan orang-orang kufar. Perang Badr 318 prajurit kaum muslimin melawan 1000 orang, kalah telak. Perang Uhud 700 orang kaum muslimin melawan 3000 orang-orang kufar. Awalnya menang, namun karena ada sebuah kesalahan yang diperbuat oleh kaum muslimin, akhirnya Allah berikan ujian kekalahan bagi kaum muslimin. Tapi awalnya menang telak kaum muslimin. 700 kesatria kaum muslimin, awalnya 1000 orang yang berangkat. Namun orang-orang munafik takut mati, sehingga mengajak orang-orang munafik yang lainnya untuk pulang saja, nggak usah ikut perang. Berangkat 1000, pulang 300. Yang tetap berangkat bersama Rasulullah SAW 700 orang melawan 3000 kufar, menang telak di awal. Kemudian perang Mu'tah, sampai kaum muslimin mengerahkan 3 atau 4 panglima terbaiknya, Abdullah ibn Rawaha, Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah.
yang tiga-tiganya syahid, lalu digantikan oleh Khalid ibn al-Walid. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 Romawi, menang telak. Masya Allah jamaah sekalian, ya rahimani wa rahmakumullah. Ini kaum muslimin diberikan kegagahan dahulu ya. Namun Nabi SAW sudah mewanti-wanti bahwasanya di akhir zaman itu tada'a lakumul umam, umat-umat itu akan mencabik-cabik kalian sebagaimana sebagaimana hewan-hewan buas mereka mencabik-cabik makanannya, mangsanya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami akan dicabik-cabik oleh seluruh umat di akhir zaman karena jumlah kami sedikit? Kata Nabi SAW, la, tidak, bal antum kuthur, bahkan kalian di akhir zaman itu banyak sekali jumlahnya. Lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tapi kalian itu seperti buih di lautan, seperti busa. Busa itu kan banyak, berlimpah, tebal, dengan tepukan telapak tangan buyar sudah. Itu keadaan kekuatan kaum muslimin. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ya, di sini memang Allah telah tetapkan sesuai dengan keadilannya bahwa orang-orang kafir semakin maju, semakin kaya, semakin sejahtera. Faktanya, kalau kita melihat di jalan raya ada kendaraan mewah, mobil mewah. Ketika yang mengendarai mobil itu turun, gimana pakaiannya? Artinya apakah pakai jubah, pakai peci? Pak Yono, Masya Allah, bawa BMW ya, Masya Allah. Faktanya, kebanyakan kita lihat, kan ya kita katakan, saya permisalkan mobil, karena di Indonesia ini kan mobil masih sebagian sebagai kebutuhan sekunder ya, bukan primer ya, atau tersier bahkan ya, tersier. Hanya untuk kemewahan saja. Mobil mewah yang kita harapkan mudah-mudahan yang punyanya orang soleh, turun dari mobil tersebut berjubah ya syar'i, sholat berjamaah dan seterusnya. Ternyata yang turun adalah perempuan yang menampakkan aurat, memakai pakaian seadanya, dan yang laki-lakinya pakaiannya seperti itu, tidak sholat dan seterusnya. Artinya yang awalnya kita begitu mengagungkan nikmat tersebut, ketika yang memiliki nikmat itu adalah orang-orang seperti itu, di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya ternyata benar apa yang Nabi SAW katakan. Jadi hamba itu semakin dia bermaksiat, semakin Allah manjakan. Tapi yang paling terparah adalah di akhirat nggak ada ampun jemaah sekalian. A'udzubillah. Ini kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan kutipan ayat yang kurang lebih maknanya seperti itu. Sampai ketika mereka merasa aman, ya, merasa mereka itu adalah orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah karena banyaknya nikmat. Lalu tiba-tiba akhadnahum baghtatan, kami akan siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, ini keluar daripada materi. Kembali ke intinya ketika kita diberikan kemudahan berbuat ketaatan dan nikmat dunia yang kita miliki itu nggak banyak, maka seharusnya kita bergembira. Gembira. Kenapa gembira? Sampai sekarang dimudahkan berbuat ketaatan. Maka mudah-mudahan kita itu sedang dimudahkan menuju surga. Bukan kita merasa percaya diri surga punya kita, yang lain nanti ngontrak sama kita. Enggak, kita enggak gitu. Kita hanya berusaha. Dunia saya enggak seberapa, gimana ini? Tapi alhamdulillah saya puasa sunnah rajin, sholat tahajud rajin, baca Qur'annya rajin, enggak ada keberatan sedikit pun, Masya Allah. Harusnya bergembira. Ini nikmat dari Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmatnya, seharusnya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Insya Allah, Allah yang mengatakan demikian. Kita gembira sudah. Makanya Masya Allah ya, indah, tetap indah kita katakan. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mereka istiqomah beribadah kepada Allah, kebanyakan orang yang tidak berada. Indah, pemandangan indah, Masya Allah. Ya istilahnya kita dikelilingi oleh orang-orang lemah
dari segi ekonomi. Dan adanya orang-orang lemah ini memang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan justru. Ini indah sekali, justru orang-orang teman-teman kita yang mereka istiqomah, taat kepada Allah, mereka lemah dari segi ekonomi. Tapi justru orang-orang yang rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang kafir, mereka memiliki dunia ini sepenuhnya. Benar apa yang Nabi katakan dan membuat kita makin semangat untuk ibadah. Ya, dan makin mengesampingkan tujuan-tujuan duniawi. Baik. Ya, intinya terus jemaah sekalian, ya, intinya terus semangat mengerjakan ketaatan karena mudah-mudahan kita sedang dimudahkan ke sana, ke surga. Yang keempat, yang berikutnya, cara menjawab orang-orang yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Annallaha ta'ala amara al-'abda wa nahahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seorang hamba dan melarangnya untuk berbuat kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seorang jiwa melainkan berdasarkan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah 286 ayat terakhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang jiwa melainkan berdasarkan kemampuannya. Nah, orang-orang yang mereka berdalil dengan takdir untuk menghalalkan kemaksiatan, mereka telah menyelisih ayat ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ketaatan sebatas maksimal kemampuan. Ketika ada orang dia nggak mau sholat, dia nggak mau sholat dengan alasan saya sudah takdir ini, saya tinggalkan sholat karena takdir. Kita katakan orang tersebut belum mengerahkan belum mengerahkan kemampuan dengan semaksimal mungkin. Padahal kalau orang tersebut mau mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin, bisa tidak? Bisa. Artinya dia harusnya sholat harusnya. Cuma dia mengatakan saya nggak bisa. Ini kan takdir. Maka dia telah menyelisih firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jemaah sekalian, kalimat semampu kalian ini bukan maknanya kita boleh memilih dengan kemampuan paling terendah. Maknanya kerahkan dulu maksimal kemampuan, sampai maksimal kemampuan. Kita sholat, jemaah sekalian, bisanya berdiri cuma sampai durasi berapa menit, maksimalkan dulu. Jangan memilih opsi yang paling terendah. Oh, kan kata Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya sudah, saya 1 menit aja berdirinya. Tidak. Ini namanya memilih kemampuan yang paling minim. Kita mau misalkan berbuat ketaatan yang lain, ya, maka sampai batas maksimal kemampuan. Ketika sudah sampai batas maksimal kemampuan, untuk memaksakan diri lebih daripada itu sudah nggak bisa, Allah akan maafkan kita. Itu pasti. Kita diperintahkan misalkan untuk sholat dalam keadaan berdiri. Namun ada seseorang yang dia kakinya sedang sakit, dia nggak bisa berdiri. Dia sudah mencoba sholat sambil berdiri, kewalahan dia, nggak bisa. Dalam hal ini dia boleh mengerjakan sholat sesuai kemampuan dia. Paling maksimal dia itu sholat dalam keadaan duduk di sini. Paling maksimal. Kalau dipaksakan lagi nggak bisa, maka maksimalnya dia duduk. Maka nggak boleh misalkan dia masih bisa duduk, lalu dia memilih saya sholatnya sambil rebahan aja. Kaum rebahan, ya, di zaman sekarang banyak kaum rebahan, ya. Saya rebahan aja deh, ya sama aja lah. Daripada duduk kan saya rebahan aja. Kita katakan dia menyelisih ayat ini dan dia nggak dimaafkan. Dia berdosa karena dia sholat dalam keadaan berbaring, padahal dia bisa dalam keadaan duduk. Ada orang misalkan ingin berwudu, dia mau sholat, dia ingin wudu, cuacanya agak dingin dan dia bisa wudu sebenarnya, airnya dingin tapi dia masih bisa. Lalu dia mengatakan saya tayamum saja. Ya, kalau begitu saya tayamum saja, karena kan airnya ini cuaca lagi dingin, siapa tahu airnya dingin, saya nggak mampu. Padahal dia bisa memaksimalkan, maka seharusnya dia maksimalkan kemampuan. Kalau dia sudah mencoba, gara-gara nempel ke air dingin dia menggigil lalu meriang, jelas ada alasan di sini. Dia boleh tayamum. Atau cuaca sedang panas, dia punya prediksi biasanya kalau air dari toren atau tandon itu nanti airnya anget karena kena cahaya matahari. Jangan-jangan dia panas juga.
saya tayamum saja. Coba dulu, maksimalkan dulu kemampuan. Barulah dia boleh mengambil rukhsah, keringanan. Nah, orang-orang yang mereka beralasan dengan takdir untuk menghalalkan kemaksiatan, mereka belum mengerahkan kemampuan mereka dengan semaksimal mungkin. Dia mencuri lalu beralasan saya sudah takdir. Faktanya dia bisa menghindarkan pencurian. Ya, tapi saya sangat lapar, saya nggak punya makanan, saya nggak punya uang, saya harus mencuri. Yang halal aja susah. Gimana? Yang haram aja susah apalagi ya. Wallah alam gitu ya pokoknya ya. Nah, dia beralasan seperti itu. Kita katakan seharusnya dia bisa. Kita katakan mengemis ini madarat lebih ringan daripada mencuri dalam hal ini. Meskipun kalau ada opsi lain silakan pilih opsi lain. Jangan mengemis lah, atau mungkin berhutang jauh lebih ringan lah. Meskipun dia nggak tahu gimana cara bayarnya. Jadi dia bisa berhutang digunakan untuk dagang misalkan, nanti buat cicil hutang dia. Kan bisa. Maksimalkan dulu. Jangan langsung memilih keringanan-keringanan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah dia. Ya, kata para ulama demikian bahwasanya tidak tepat beralasan dengan takdir untuk sebuah kemaksiatan, karena faktanya Allah memerintahkan kita untuk berbuat ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan sebatas maksimal kemampuan. Tinggalkan maksiat juga sama, sebatas maksimal kemampuan. Ya, sebisa mungkin. Terus jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, na'udzubillah. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang kelima, jawaban bagi orang yang beralasan untuk menghalalkan kemaksiatan mereka dengan takdir. Yang kelima, anna qadarullahi ta'ala sirrun maktum, bahwa takdir Allah itu adalah sebuah rahasia yang tersembunyi. Takdir itu rahasia dan tersembunyi. Apakah ada yang tahu takdir kita? Malaikat tahu? Malaikat tahu? Yang malaikat tahu hanya takdir untuk setahun ke depan. Tapi yang di sisi Allah, Lauhul Mahfuz, mereka nggak tahu sama sekali. Meskipun malaikat itu makhluk langit. Dan Jibril alaihi salam mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jibrilnya, bahkan pemimpinnya para malaikat pun saya yakin nggak tahu takdir di Lauhul Mahfuz. Memang yang mereka ketahui adalah takdir setahun ke depan, karena Allah menurunkan takdir untuk setahun ke depan di setiap malam Lailatul Qadar, sehingga para malaikat tahu takdir manusia untuk selama setahun ini. Tapi 2 tahun mendatang mereka nggak tahu apa-apa. Untuk tahun misalkan 2021 ini mereka tahu kejadian-kejadiannya apa dan seterusnya. 2022 mereka nggak tahu apa-apa sudah. Karena yang Allah bagikan kepada para malaikat setiap malam Lailatul Qadar adalah takdir setahun, cuma setahun. Nah, kata para ulama, takdir merupakan rahasia yang tersembunyi. Sehingga kalau ada orang mencuri lalu beralasan dengan takdir, kita katakan takdir itu perkara tersembunyi. Kamu tahu dari mana kalau kamu itu mencuri ini merupakan takdir? Siapa tahu setelah ini takdirnya kamu bukan mencuri, tapi yang lebih parah daripada itu, kan gitu. Maka orang yang beralasan dengan takdir untuk menghalalkan kemaksiatan adalah orang yang sok tahu terhadap Allah. Sok tahu terhadap Allah merupakan diantara jajaran dosa-dosa besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara dosa-dosa besar yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kalian enggak tahu. Oh, saya itu takdirnya jangan-jangan begini nih. Termasuk orang yang mencuri tadi atau orang yang minum-minuman keras tadi. Dia minum minuman keras, dia katakan ini takdir saya minum minuman keras. Tahu dari mana itu takdir? Siapa tahu setelah ini takdirnya kamu bukan minum minuman keras, tapi yang lebih parah daripada itu. Maka mereka telah salah, bahkan mereka terjerumus kepada perbuatan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dosa besar. Dusta atas nama Nabi saja diancam neraka. Apalagi dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda terkait orang yang dusta atas nama beliau. Sampai-sampai hadis ini diriwayatkan secara mutawatir. Dalam ilmu mustalahul hadis, hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari banyak sahabat ke banyak tabi'in, ke banyak para perawi sampai kepada kita atau sampai kepada ulama-ulama pertengahan. Ya, minimal hadis dikatakan mutawatir ketika perawinya ada 10 orang. Ada hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada 10 orang.
Ya lebih daripada itu. Hadisnya apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Ada orang misalkan mengatakan, oh Nabi bersabda, padahal itu bukan hadis. Padahal Nabi nggak pernah berkata demikian. Padahal itu hadisnya mungkar misalkan. Oh Nabi mengatakan barang siapa yang, itu dia berdusta atas nama Nabi SAW. Apalagi dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya manusia itu baru bisa mengetahui takdir kapan? Setelah terjadinya. Maka sekarang begini, si pencuri tadi ketika ingin mencuri, baru ingin ya, sudah terjadi belum? Belum terjadi. Maka seharusnya dia itu mengatakan, kalau memang pencurian itu merupakan takdir, dia katakan setelah terjadinya. Tapi mengapa dia sudah punya rencana, nanti kalau saya ditangkap, saya bilang ini takdir. Nah, ini sebuah kesalahan, kekeliruan. Ya. Baik, yang berikutnya. Yang keenam, annana naral insan yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu hatta yudrikahu. Di sini ada permisalan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya intinya ada orang-orang yang biasa beralasan untuk menghalalkan kemaksiatan dengan takdir. Ini biasanya mereka itu beralasan hanya sepihak saja. Untuk masalah keburukan, kemaksiatan, mereka beralasan dengan takdir. Tapi untuk masalah hal-hal yang kira-kira berupa ketaatan dan seterusnya, mereka nggak pernah berhujjah dengan takdir. Ini merupakan perkara yang tidak adil. Maka banyak orang ya yang mereka ketika, atau sebaliknya, kadang ada orang yang perkara kebaikan dia sandarkan kepada takdir, atau perkara keburukan dia nggak sandarkan kepada takdir. Kalau dia mendapatkan cita-cita yang dia inginkan, dia mendapatkan impian dia mengatakan, oh ini takdirnya, takdir saya baik ini, rezeki anak soleh. Tapi kalau dapat musibah, dapat ujian, dia bingung, ini takdir bukan sih, kok hidup saya begini banget ya. Nah, ada yang sebaliknya, perkara keburukan sandarkan ke takdir, perkara kebaikan sandarkan ke diri sendiri. Contoh, ketika misalkan sebuah tim ingin mensukseskan sebuah proyek, sebuah kerjaan. Ketika misi mereka gagal, mereka akan mengatakan, oh ini takdirnya, kita gagal ini takdirnya. Tapi ketika berhasil, mereka enggak menyandarkan ke takdir, tapi kepada diri mereka sendiri. Ketika proyeknya berhasil, mereka mengatakan, wah ini karena kecerdasan saya, wah ini karena hasil kerja keras saya, rumah ini saya bangun karena hasil keringat saya. Kalau ada trouble, ada problem, ada masalah, salahkan ke takdir. Wah takdirnya saya belum berhasil. Keberhasilan sandarkan kepada diri sendiri. Ini sebuah ketidakadilan. Padahal seharusnya dua-duanya, baik keberhasilan maupun kegagalan, baik sesuatu yang enak maupun yang tidak enak, sama-sama apa? Takdir seharusnya yang adil. Nah, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya jangan sekali-kali bermain-main dengan ini. Semuanya adalah takdir. Cukup ketika kita mengetahui sebuah takdir setelah terjadinya, setelah itu apa sikap kita, bukan beralasan dengan itu, tapi ambil hikmahnya. Oh takdirnya saya jatuh setelah saya berlari terlalu kencang. Ambil hikmahnya apa? Setelah ini jangan lari terlalu kencang, gitu simpelnya. Oh saya sakit ketika saya berani ikut program diet, gagal saya malah sakit. Kita ambil kesimpulan, ya sudah saya makan gak ada ampun aja deh kalau gitu ya. Gak usah pilih-pilih, makan aja. Ambil faidah, ambil hikmahnya. Oh misalkan sendal saya yang baru itu hilang di masjid, takdirnya hilang, berarti saya ambil kesimpulan, saya ambil hikmahnya, kalau ke masjid pakai sendal yang biasa-biasa aja, pulangnya baru bawa yang bagus. Oh enggak gitu ya. Jangan nyeker ya. Berarti kalau ke masjid biasa aja, nggak usah bawa yang mewah-mewah itu ya. Baik. Yang ketujuh, yang terakhir, jawaban untuk orang yang beralasan dengan takdir untuk menghalalkan kemaksiatan. Annal muhtajja bil qadar ala ma tarakahu minal wajibat aw fa'alahu minal ma'asi law i'tada alaihi syakhsun فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله لم يقبل حجته. Itu dia jawabannya.
Terjemahin jangan. Jadi ada permisalan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, seseorang yang biasa berdalil untuk kemaksiatan dengan takdir, kalau ada kasus misalkan dia dizolimi oleh orang lain, lalu si pelaku kezoliman mengatakan saya berbuat kezoliman ini juga karena takdir, kira-kira terima nggak dia? Terima nggak? Contoh, seseorang mencuri harta orang lain. Pelaku pencurian mengatakan, oh saya ini kan takdirnya mencuri. Tiba-tiba keesokan harinya harta dia dicuri oleh pencuri yang lain ternyata. Pencuri dicuri lagi hartanya. Ketika tertangkap pencuri yang lainnya itu, si pencurinya itu juga beralasan, oh saya juga takdir. Terima nggak kira-kira dia? Terima nggak? Nggak terima. Apa-apaan kamu takdir. Nah maka sebagaimana dia nggak akan terima kalau dia dizolimi dan pelaku kezoliman mengatakan ini semua adalah takdir, maka jangan sekali-kali beralasan untuk menghalalkan kezoliman dengan alasan takdir. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersikap tegas kepada seorang pencuri yang beralasan menghalalkan pencuriannya karena alasan takdir. Ya, disebutkan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu rufi'a ilaihi sariqun. Beliau dihadapkan dengan seorang pencuri. Ini Umar ketika sudah menjadi khalifah, pemimpin. Ada seorang pencuri istahaqqal qata' yang harus dipotong tangannya. Jadi enggak semua pencuri itu harus dipotong tangan, enggak semua. Kalau barang yang dicurinya itu minimal 1/4 dinar. Kalau 1 dinarnya itu sekitar 1/4 gram emas. Berarti 1/4 dinar sekitar 1 gram emas lah kurang lebih. Kalau 1 gram emasnya seharga 1 juta, berarti minimal seseorang itu harus dipotong tangan dalam Islam kalau dia mencuri barang senilai 1 juta sekian. Nah, ada salah seorang pencuri yang dia berhak untuk dipotong tangan. Kalau curiannya itu di bawah daripada 1/4 dinar, berarti terserah pemerintah kaum muslimin mau diapakan. Mau dihukum penjara atau cambuk, silahkan, terserah. Kalau lebih daripada 1/4 dinar maka harus potong tangan. Fa'amara biqat'i yadihi. Lalu Umar bin Khattab memerintahkan agar tangan si pencuri tersebut dipotong sebagai qisas, ya. Apa kata pencuri tersebut? Mahlan ya Amirul Mukminin. Mahlan asalnya mahlan itu pelan-pelan, ya. Artinya tahan wahai Amirul Mukminin, tenang wahai Amirul Mukminin. Fa inna ma saraqtu biqadarillah. Aku itu mencuri karena takdir Allah. Wis berani sekali dia menjawab Umar bin Khattab, ya. Apa kata Umar? Wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Kami juga akan memotong tanganmu itu karena takdir Allah. Ya sudah, terima enggak dia kira-kira? Enggak terima, sok-sokan bilang takdir ke Umar, ya. Macam-macam ke Umar. Ya, ternyata Umar tetap memotong tangannya dengan alasan takdir Allah juga. Makanya jangan mencuri, lain kali jangan mencuri. Baik, itulah dia jawaban-jawaban bagi orang-orang yang beralasan menghalalkan kemaksiatan dengan takdir. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam. Nah. Fadhal, boleh silakan. Taib, fadhal. Nah. Apa? Taib. Nah. Taib. Taib, baik. Terkait masalah said atau hewan buruan, maka dalam Islam ada pembahasan di ilmu fikih, pembahasan bab tentang hewan buruan. Maka di antara cara membunuh yang syar'i, mengkonsumsi hewan yang syar'i tidak hanya dengan cara disembelih, tapi ada namanya diburu. Dengan syarat sebelum melemparkan alat buruan tersebut kita ucapkan bismillah. Dan boleh kita berburu dengan alat apapun selama alat tersebut tidak menyebabkan kezoliman bagi hewan. Dengan senapan, panah, tombak, atau dengan anjing yang dilatih khusus untuk berburu, mukallabin, anjing-anjing yang terlatih untuk berburu. Kita lepas dengan ucapkan bismillah. Nanti ketika hewan tersebut dia mati, maka sudah halal.
Atau ketika hewan tersebut belum mati, kita dapati dia lagi sekarat, mudah, tinggal sembelih, bismillah, Allahu Akbar, sembelih hewan tersebut, burung atau apapun. Kemudian yang berikutnya, ketika kasusnya hewan tersebut tenggelam ya, tenggelam, maka kita ambil yakinnya hewan ini kira-kira mati karena buruan kita, karena senapan tadi, atau karena tenggelam. Namun untuk kehati-hatian, wallahu a'lam bishawab, lebih utama tinggalkan, karena ditakutkan bahwa sebenarnya hewan tersebut masih hidup karena efek dari pelurunya, karena sakit, lalu ditambah tenggelam, ditakutkan dia mati karena tenggelamnya. Hewan yang mati karena tenggelam itu bangkai. Yang berikutnya, nasihat untuk para pemburu bahwasanya kalau sekiranya menimbulkan madharat bagi ekosistem, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengizinkan satu bentuk kezaliman pun, dalam hal ini lebih utama tinggalkan, meskipun halal dalam Islam. Kita memburu burung halal, nggak masalah, halal. Namun ditakutkan bahwa peluru yang mengenai burung tersebut bukan langsung menyebabkan dia mati. Kalau langsung mati nggak apa-apa, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kena sayapnya saja, lalu dia terbang kemana-mana, dia kesakitan dengan itu. Nah, kemudian juga kita bayangkan, siapa tahu burung itu seorang ayah. Dia punya anak, enggak gitu ya, enggak ada, itu alasan yang enggak tepat itu ya. Kita bayangkan dia terkena sedikit saja, dia berdarah-darah saat itu, maka kita menzolimi dia. Sedangkan apa kata Nabi SAW? Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian ingin membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Ketika misalkan kita ingin menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Jangan mentang-mentang kita ingin mematikan hewan tersebut, kita zolimi dulu dia. Kata Nabi, bunuh dengan cara yang baik. Bahkan prajurit-prajurit kaum muslimin yang di medan perang, ketika dia dibolehkan, dihalalkan membunuh musuh, tetap Allah perintahkan dan Nabi perintahkan bunuh dengan cara yang baik. Apa kata Nabi SAW? La tumathilu. Kalian gak boleh mencincang-cincang daging musuh. Mutilasi maksudnya. Islam menganjurkan ketika berperang pun harus, ketika sudah terbunuh sudah. Jangan sudah terbunuh, kepala diambil, daging cincang-cincang, ditampakkan, dihinakan, diseret-seret kemana, diarak-arak, tidak. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengingkari perbuatan sebagian panglima-panglima Islam yang waktu itu mereka terbawa suasana, ikut-ikutan kebiasaan orang kafir. Orang kafir itu punya kebiasaan kalau setelah perang nanti kepala pemimpin musuhnya itu dibawa, diarak untuk menghinakan musuh dan untuk memberikan kesenangan bagi negaranya. Ini loh, kepala panglimanya sudah kita arak ini. Nah, para sahabat pernah juga seperti itu. Jadi musuh-musuh Islam, ya bahkan sampai raja-rajanya, kepalanya diarak oleh para sahabat. Dan Abu Bakar mengingkari. Nah, karena kita nggak boleh membunuh dengan cara tersebut. Artinya sampai menghinakan berlebihan. Juga kata Nabi SAW, jangan membunuh orang yang sudah menyerahkan diri. Jadi dia sudah menyerah, tahu-tahu kita tetap bantai dia, tidak. Atau janganlah, kata Nabi SAW, janganlah kalian membunuh anak-anak dan para perempuan serta orang yang sudah sangat tua. Dan janganlah kalian menghancurkan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah, ya dibombardir semuanya, tidak. Ada adab-adabnya dalam Islam. Nah, maka para pemburu kalau sekiranya menyebabkan dengan alat-alat buruan mereka ada kezoliman pada hewan, maka tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut semua bentuk kezoliman, meskipun zolimnya ke hewan. Loh, kan cuma hewan? Iya. Di hari kiamat itu nanti sebelum ke surga atau ke neraka dan sebelum ke sirat, jembatan, nanti ada namanya momen qisas, saling balas-membalas. Yang pernah dibunuh dia akan membawa kepalanya. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, dia yang membunuh saya. Yang pernah ditumpahkan darahnya, yang dia pernah diambil hartanya, dia akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hewan dengan hewan saling menuntut. Hewan yang gak punya tanduk dan pernah diseruduk oleh saudaranya, dia akan seruduk balik.
Namun enaknya hewan setelah momen kisos itu mereka menjadi tanah, menjadi debu. Sudah nggak ada tugas lagi, nggak ada surga, nggak ada neraka. Nah, orang-orang kafir ketika melihat hewan-hewan jadi tanah, jadi debu, apa yang Allah firmankan tentang masalah perkataan orang-orang kafir di surat An-Naba, apa? Gimana hari terakhirnya An-Naba? Sebelum kuntu turaba. Fayaqul sebelumnya apa? Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kami memberikan peringatan kepada kalian dengan azab yang dekat, yaitu hari kiamat. Kemudian yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari kiamat orang-orang itu akan melihat hasil daripada perbuatannya. Wa yaqulul kafir, orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, andai saja aku menjadi tanah. Kenapa? Kata para ulama tafsir ketika menerangkan penjelasan ayat tersebut, orang-orang kafir kenapa mengatakan pada hari kiamat aduhai sekiranya aku jadi tanah saja? Karena mereka melihat hewan-hewan setelah dikisos berubah jadi debu. Sudah nggak ada tugas lagi. Kalau sekiranya saya jadi hewan mungkin enak, setelah ini saya udah nggak ada tugas. Tapi manusia nggak ada ampun, nggak ada kesudahan. Yang baik akan dibalas surga, yang buruk akan dibalas neraka. Nah, maka jangan sampai kita berbuat kezaliman kepada siapapun, kepada apapun. Nah, ini juga berikan nasihat kepada pemburu-pemburu yang lain. Adapun kalau sekiranya hanya untuk bahan latihan, maka jangan sekali-kali menjadikan makhluk hidup sebagai bahan latihan sebenarnya asalnya. Jadikan dengan bahan-bahan yang lain. Kita bisa menggunakan ya alat-alat yang lain ya. Jangan latihan pakai burung beneran, kasihan. Ya, boleh dengan hewan-hewan yang boleh dibunuh ya, seperti misalkan tikus atau apa. Tapi itu pun jika diperlukan. Kalau tidak maka tinggalkan. Maka sebenarnya hobi itu boleh dalam Islam, namun jangan sampai ada unsur-unsur keharamannya. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Kejawab ya dua-duanya ya. Kejawab ya. Tayyib. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan semua kita di sini bisa menuntut ilmu syar'i yang hak. Ustadz, yang ana ingin tanyakan adalah ada pernyataan seorang dai ya, Tayyib. yang masyhur sekali. Insyaallah. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah difitnah sama persis dengan Yahudi Ortodoks, baik dari segi jenggot, bahkan muamalah, bahkan istri kita disinggung. Kalau sholat lebih baik di rumah kan, kalau kita bahkan nggak boleh keluar rumah atau ke masjid. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang real menyikapi dai-dai seperti itu, Ustaz? Mungkin itu aja. Jazakallahu khair wa barakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Jadi viral ya, memang ada salah seorang dai ahli filsafat, ahlu kalam. Ya, Allah berikan kecerdasan, namun ya nanti skip ya. Allah berikan dia kecerdasan, tapi Allah nggak berikan kepada dia kesucian hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "U'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an." Orang-orang pembesar-pembesar kesesatan itu, mereka itu diberikan kecerdasan namun belum diberikan kesucian hati. Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka cerdas ya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka di atas keilmuan mereka. Justru makin tambah ilmu, tambah sesat. Makanya kita itu nggak boleh sombong kepada Allah, minta kepada Allah hidayah. Nabi saja meminta, ya Allahumma inni as'alukal huda, wat-tuqa, wal-afaf, wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu huda, petunjuk, ketakwaan, kesucian jiwa atau diri, wal-ghina, kecukupan. Juga Nabi SAW meminta kepada Allah al-huda, hidayah, was-sadad, ketepatan. Kita belajar ilmu tapi nggak tepat, maka ini salah. Nah, kita memohon kepada Allah ilmu dan tepat, agar hidayahnya tepat, memahami agama juga dengan tepat. Dalam hal ini, dai tersebut terbiasa mengisi ceramahnya dengan celaan-celaan kepada manhaj salaf, manhaj atau metode beragamanya para sahabat.
Yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa terhadap perbuatan hambanya. Wa ma kana rabbuka nasiyya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Kalau orang awam suka bilang Allah itu nggak pernah tidur. Dan memang benar Nabi yang katakan innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah itu nggak pernah tidur dan Allah tidak layak untuk tidur. Maka apa-apa yang dia tuduhkan kepada orang-orang yang multazim, yang istiqomah dalam mengerjakan ketaatan, dia permisalkan seperti Yahudi ortodoks. Yahudi dan yang kerasnya ekstrimnya Yahudi. Dai tersebut mengatakan bahwasanya karena orang Yahudi itu kan berjenggot. Ini mirip seperti orang-orang Salafi yang mereka suka memanjangkan jenggot. Persis. Kemudian dia juga mengatakan bahwa ekstremis Yahudi itu aslinya mereka terbiasa menjaga pandangan terhadap perempuan. Sama kayak Salafi. Ya bagus sih kalau ini ya. Jaga pandangan dari perempuan. Kalau bicara kepada perempuan pakai jarak gitu ya, adab. Kemudian dai tersebut juga mengatakan Salafi ini juga orang-orang yang mengatakan bahwa Salafi adalah orang-orang yang melarang perempuan untuk pergi ke masjid. Karena kata mereka, dai tersebut mengatakan karena versinya Salafi itu sebaik-baiknya ibadah bagi perempuan adalah di rumah. Padahal kalimat tersebut adalah kutipan hadis dari Nabi SAW. Sebaik-baiknya ibadah bagi seorang perempuan adalah di rumahnya daripada di masjid qaumiha, daripada di masjid kaumnya. Maka dalam hal ini karena memang di sosial media itu ya sudah jadi seperti ring tinju, dijadikan untuk bahan adu domba juga. Dan memang nggak cuma adu domba tapi memang murni tujuan daripada si penceramah tersebut untuk menghancurkan Islam, sebenarnya memecah belah Islam. Ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa dari ustadz-ustadz kita yang bergerak menindaklanjuti tuduhan tersebut karena dia menyamakan kita dengan Yahudi ortodoks. Kalau sama dalam permisalan penampilan mungkin masih agak mending meskipun dosa juga. Tapi kalau sama dalam artian sampai kepada akidah, kekafirannya, ini musibah. Sejatinya terbukti di sini. Siapa di antara kita yang lebih ekstrim? Kita ataukah dia? Selama ini masyarakat mengira manhaj kita itu manhaj yang ekstrim, yang asal vonis, yang serampangan vonisnya, gampang mengkafirkan. Di sini fakta bahwa ternyata mereka lah yang rajin memvonis, yang rajin mengkafirkan. Maka dalam hal ini jemaah sekalian, mungkin ini ya, kebanyakan di antara kita suka berselancar di dunia maya ya, maka jangan sampai terkecoh dengan pernyataan seperti ini. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk terus kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada penceramah tersebut sehingga dia mau bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada kaum muslimin atas tuduhan kejinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang menuduh kaum muslimin itu dengan tuduhan yang tanpa bukti, maka mereka telah memikul dosa besar. Ya, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka mereka telah memikul buhtan, ya, sebuah dosa yang sangat besar sekali. Na'udzubillah. Dan ditakutkan pada hari kiamat dia akan dituntut oleh orang-orang yang dituduh, ya, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang yang terdepan dalam masalah logika, ahlu kalam, filsafat, cuma dicampur adukan dengan agama. Makanya jamaah sekalian, kita itu tujuan utama kita bukan hanya cerdas, tapi juga cerdas plus sesuai dengan hidayah, ketepatan. Ya, ketepatan, hidayah dan ketepatan dalam memahami agama. Nah, kita cukupkan pemahaman agama ini dari pemahaman para sahabat dan pemahaman para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu a'lam. Nah, yang lain silakan. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ini kayaknya agak susah ini. Yang pertama, hukumnya dan tata cara investasi menurut Islam. Contoh, kita menanam modal. Kita nanam toge, ini penanya nanam modal nih, Masya Allah ya. 5 juta untuk usaha teman.
Terus setiap bulannya kita dapat keuntungan 20%. Oh ini ya apa istilahnya kerjasama ya. Kita jadi investor. Boleh nggak seperti ini? Ada orang usaha, kita nanam modal di usaha tersebut. Setiap bulan kita dapat berapa persen. Boleh tidak? Ini namanya akad apa? Mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Saya naruh modal, kemudian dia yang memutar modal tersebut, tinggal kembali ke akad pertamanya. Akadnya karena modal saya sekian, maka saya minta 70%, 30%. 70 buat yang menjalankan usaha, 30% buat saya. Tiap bulan seperti itu. Nanti akad tersebut mulai berhenti ketika si yang menjalani usaha tersebut mengembalikan modalnya. Sudah berhenti, nggak ada akad lagi, nggak ada perjanjian apa-apa. Maka ini dibolehkan selama usaha yang sedang digeluti adalah usaha yang halal. Di sini dipermisalkan contohnya pelelangan ya. Lelang dalam Islam dibolehkan. Nabi SAW juga pernah melakukan demikian. Ia menawarkan kepada para sahabat suatu barang, siapa yang siap membeli ini dengan harga sekian, harga sekian, harga sekian. Terjadi di zaman Nabi SAW. Namun kalau sekiranya barang yang dilelang adalah barang-barang yang masih milik orang lain, contoh, dalam kasus pelelangan ada pelelangan motor tarikan leasing. Siapa yang mau beli nih motor tarikan leasing? Boleh nggak? Kan biasanya murah-murah ya. Surat-suratnya ada, cuma dia second aja, udah dipakai. Second tapi kadang masih grace, masih bagus, kadang enggak. Boleh nggak kita ikut lelang yang ternyata barang yang dilelang itu adalah motor tarikan leasing? Boleh nggak? Kalau sekiranya motornya bukan motor tarikan leasing, mungkin kita nggak ragu-ragu. Ada orang punya koleksi motor, siapa yang mau beli motor saya yang ini harga sekian? Open bidnya 50 juta. Kelipatannya silahkan berapa, terserah. Ya, nanti berhenti di nominal sekian. Boleh, silahkan, kita nggak ada keraguan, punya saya pribadi. Nah masalahnya ini motor tarikan leasing. Leasing ini baru menarik motor tersebut dari customer yang qadarullah belum bisa meneruskan pembayaran setiap bulannya. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, ini kezoliman. Dalam Islam, jual beli kredit boleh. Tapi nggak ada akad yang dibolehkan dalam Islam itu kalau nggak bisa bayar ditarik. Enggak. Dalam Islam itu kalau kita nggak bisa bayar, barang tersebut dijual, nanti kita tinggal melunasi utang kita berapa. Seperti itu harusnya. Bukan ditarik. Sehingga kalau sudah ditarik, motor nggak dapat, uang hilang, kan gitu. Ini kezoliman. Nah, kalau pelelangannya berupa tadi, motor tarikan leasing. Atau ya handphone misalkan, ya hasil tarikan dari orang-orang yang kredit. Ini nggak boleh, ini namanya membantu kezoliman. Maka kita tinggalkan barang-barang yang demikian. Maka investasi untuk perkara tersebut, perkara secara umum ya boleh, namun kalau untuk barang-barang yang diharamkan pun diharamkan investnya. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana tata cara tukar tambah barang dalam Islam. Selama tukar tambahnya itu bukan barang-barang ribawi, asnaf ribawi ya, maka silahkan tukar tambah dengan cara apapun, yang penting tidak ada unsur gharar, penipuan, tidak ada unsur jahalah, ketidakjelasan dan kezoliman. Di antara contoh barang-barang ribawiyah yang kita itu boleh tukar tambah, bukan tambah ya, boleh tukar dengan syarat harus kontan senominal. Contoh asnaf ribawiyah adalah emas, perak, gandum, kurma dan seterusnya. Bilal bin Rabah pernah ingin, beliau punya kurma yang busuk sebanyak 2 wadah. Beliau ingin tukar tambah ceritanya dengan kurma yang bagus. Beliau ingin menukar 2 kurma 2 wadah yang busuk ini dengan kurma yang bagus 1 wadah. Boleh tidak? Boleh nggak? Nabi SAW melarang. Ya, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menjual dulu kurma busuknya, dijual, nanti uang hasil penjualannya buat beli kurma yang bagus. Karena 2 kurma busuk 2 wadah ini dibandingkan dengan kurma bagus 1 wadah itu nggak sebanding. Sedangkan kurma masuk dalam kategori asnaf ribawiyah yang kita harus sekontan.
Kata Nabi SAW, "Az-zahabu biz-zahabi riba illa ha wa ha." Emas dengan emas itu riba kecuali ha. Ha maksudnya kontan. Ya, jadi kita nggak boleh misalkan kita bawa emas 5 gram dan uang 1 juta. Mas, saya mau emas yang ini. Tuker tambah istilahnya. Bawa emas yang lama sama uang tambahannya, tuker tambah. Ini nggak kontan namanya. Kita mau emas harga 10 gram. Nah, kita bawa dari rumah emas 5 gram dan uang lebihnya. Nih, saya beli emas yang 10 gram ini dengan emas 5 gram plus uang kontan. Boleh tidak? Ini yang biasa terjadi di masyarakat. Nggak bolehnya kenapa? Faktanya di sini ada emas dengan emas, nggak kontan. Loh, tapi kan nominalnya kontan. Itu nominalnya, harganya. Lalu gimana solusinya? Jual dulu emas 5 gramnya ini. Jual emas 5 gram, dapat uang, tambahkan dengan uang yang tadi, beli emas baru. Itu yang boleh seperti itu. Tapi kalau bukan asnaf ribawiyah, silahkan. Kira-kira urufnya, kebiasaannya seperti apa? Motor misalkan. Ini motor asnaf ribawiyah bukan? Bukan. Kita bawa motor yang second, bawa motor yang lama, mau beli motor yang baru. Bawa motor plus bawa uang, langsung ditukarkan dengan motor yang baru. Boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Tukar tambah apa lagi? Handphone. Misalnya kita bawa handphone yang lama plus uang tunai. Saya mau beli handphone yang itu. Nih, handphonenya dikasih, nggak masalah, ini nggak riba, nggak masalah. Tapi kalau asnaf ribawiyah maka harus kontan. Tadi Bilal bin Rabah, logika kita, lo nggak masalah dong. Kurma busuk buat apa? Tukerin aja ke kurma yang bagus kan gitu. Tapi Nabi melarang. Nabi SAW memerintahkan jual dulu kurma busuknya, uang hasil penjualan kurma busuk berikan jual kurma yang bagus. Karena kurma termasuk asnaf ribawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Cukup ya? Oh ada, Masya Allah. Nah di sini dirincikan ya kira-kira peraturan awalnya, akad awalnya seperti apa. Sebenarnya nggak ada masalah. Insya Allah nggak termasuk kategori menjual barang yang bukan miliknya. Ini meneruskan kredit. Cuma kan kalau kita terlanjur kreditnya ke tempat-tempat yang nggak menjalankan hukum syar'i, terjebak dengan sistem, kalau kita kembalikan barang yang kita kredit, kita namanya membantu dia untuk berbuat kezoliman kan. Artinya kita motor misalkan, daripada saya kembalikan ke leasing, ini membantu dia berbuat kezoliman. Maka untuk mengerjakan sesuatu madorot yang lebih ringan, lebih baik saya oper kredit saja. Ya jual ke orang lain, nanti dia yang meneruskan. Ini nggak masalah, boleh. Tapi sudah terlanjur terjebak dengan sistem, usahakan lain kali mengambil ke tempat-tempat yang syar'i. Karena biar bagaimanapun, meskipun mereka mengaku syariah, sejatinya tidak ada perbuatan-perbuatan syariah yang mereka kerjakan. Hanya nama saja. Wallahu a'lam. Wis invest nih, Masya Allah. Pada punya modal kayaknya nih. Nah. Apa? Resiko mudharabah, rugi bersama, untung bersama. Sudah. Jadi yang invest nggak boleh nagih. Ya? Nabung invest 5 juta, rugi perniagaan. Mana uang saya balikin? Nggak bisa, nggak boleh. Nggak mau rugi, enak banget ya. Udah jatuh ketimpa tembok ini namanya. Udah rugi, dipinta mana modal saya? Nggak bisa. Kecuali kalau minjem, berhutang. Dia dagang, dia butuh tambahan modal, berhutang. Saya mau minjem uang, minjam ya. Maka ketika dia bangkrut pun harus tetap mengganti karena hutang. Ya ketika jatuh tempo dia harus gantikan, tapi memang ketika memang nggak mampu, hendaknya yang memberikan piutang, dia memberikan keringanan. Ya sudah, nanti saja diundur lagi. Tapi tetapkan waktunya kapan mau bayar. Nah kalau invest, saya punya uang nggak kepake ini, buat apa? Sayang, saya invest aja. Resikonya untung bersama tadi ya, boleh 50-50 atau 70-30. Gimana urufnya, kebiasaannya seperti apa? Kalau rugi bersama, nggak boleh saling lagi. Mana apa modal saya, nggak bisa. Baik ya. Tapi kalau misalkan yang usaha tadi dia mau terbebas, dia mau independen, dia nggak mau lagi invest pakai modal orang. Ya, dia harus kembalikan dulu modalnya, baru kemudian dia bisa bergerak independen sendirian. Wallahu a'lam. Nah, udah ya, cukup. Tambah silakan. Jangan invest lagi yang lain ya. Fadhal. Taib.
Tayyib. Oh gitu ya, cetak berupa emas ya. Cetak berupa emas bisa. Ya. Kita butuh perincian lebih rinci ya terkait masalah aplikasi ini ya. Kalau ya mungkin pertemuan selanjutnya mungkin bisa datangkan perinciannya, akadnya seperti apa. Karena ya kalau secara umum, kalau cuma umumnya saja gampangnya, hukum asalnya menabung dimanapun nggak masalah, boleh. Ya, meskipun memang setiap kita menabung dimanapun, di aplikasi ataupun dimanapun, di bank sekalipun, itu pasti uang tabungan kita akan dikelola sama mereka. Ya, meskipun istilahnya mereka istilahkan dengan wadi'ah bid-dhaman, titip menitip yang ada jaminan. Artinya pihak yang kita titipkan uang itu dia siap mengelola uang kita plus ada jaminan. Nggak usah khawatir, kita kelola, kalau rugi tetap kita balikan uangnya. Nah ini titip menitip yang dikelola tasarruf berubah menjadi wadi'ah, berubah menjadi qard, hutang piutang. Titip menitip yang dikelola maka akad langsung otomatis berubah menjadi hutang piutang. Resikonya nanti kembalikan uang orang yang nitip tersebut dengan sesuai nominalnya. Nabung 10 juta, kembalikan 10 juta. Jangan tiba-tiba bertambah atau berkurang. Ini kezaliman kalau berkurang ya, bertambah, ini riba. Nah maka kalau misalkan dicairkan berupa emas, ini kira-kira lebih daripada nominal uang kita atau gimana? Nah, Masya Allah ya. Masya Allah. Oh tiba-tiba tabungannya naik ya. Naik. Lebihnya bukan hak kita, lebihnya. Hak kita cuma 500.000. Lebihnya bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Kalau kalian bertaubat kepada Allah, maka milik kalian itu adalah modal awal. Sehingga kalian tidak menzolimi ataupun tidak dizolimi. Tapi lebih rincinya kita enaknya baca dulu nanti ya. Nama aplikasinya apa? Dinaran. Oh, tayyib. Dinaran namanya ya. Bukan ya dinaran. Kalau apa? Dana apa dana? Beda lagi. Beda lagi ya, tayyib. Kita baru rilis ya, tayyib. Dinaran, tayyib. Insyaallah kita pelajari lagi wallahu alam. Nah. Ada lagi mumpung hujan? Cukup. Antum kokinya gimana terserah, atur aja. Oh gitu ya. Nah mumpung banyak padahal, coba tadi dikabarin ya, mumpung banyak padahal ya. Antum nggak mau pahala berlimpah apa? Pekan depan ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, ada lagi? Cukup? Baik. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين